Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan dimanapun kami berada, kami doa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang menjamah hati setiap kami, Tuhan yang ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman saat sore malam hari Tuhan. Hamba mohon urapan-Mu Tuhan, sucikan hamba-Mu, layakan hamba-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Jangan izinkan ibadah ini hanya jadi rutinitas semata. Jangan izinkan ibadah ini hanya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Tapi kami doa Tuhan, benar-benar ibadah ini menjadi kesempatan jemaat Tuhan terima berkat, terima lawatan, terima sukacita Tuhan. Izinkan ibadah ini menjadi kesempatan bagi jemaat benar-benar merasakan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Dan kami doa Tuhan, setiap apapun yang keluar dari mulut, hati dan pikiran hamba, semua adalah otoritasnya Tuhan, semua adalah isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun kita terbatas dari tempat ini dan juga saudara mungkin ada di rumah, di jalan atau dimanapun saudara berada hari ini. Tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa? Saudara dan saya dimanapun berada saat ini yang menyaksikan acara ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, saya senang bisa jumpa saudara. Dan sekalipun saya nggak bisa melihat secara langsung saudara, tapi saya percaya kalau saudara dalam Tuhan pasti ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sekalipun senyuman saya tertutup oleh masker saudara, tetapi dapat kelihatan dari mata saya saudara. Oleh sebab itu yuk sama-sama saudara juga di rumah boleh berikan senyuman dulu yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yuk sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Aku pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk langsung saja, yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, yang modal layar saja saudara. Jangan diangkat layarnya saudara, angkat tangan aja saudara. Kasihan kalau saudara nonton sama yang lain, nanti yang lain juga gak bisa nonton saudara. Karena saudara angkat layar, haleluya. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama saudara. Ibrani pasalnya yang ke-12 kita akan baca 3 ayat saudara sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita akan baca 3. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi saudara, kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, kita akan baca sekali lagi ayat 1 sampai 3. 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana, saudara boleh munculkan? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang terakhir, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema khotbah saya, kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti sudah tahu saya sudah share di sana. Makanya kalau yang belum follow. Di situ dikatakan apa? Judulnya adalah bicara tentang win the match of faith, atau bicara tentang memenangkan pertandingan iman. Sama-sama bilang sama saya memenangkan. Sama-sama bilang sama saya memenangkan pertandingan iman. Haleluya, haleluya. Nah, kalau hari-hari ini saudara lagi musim yang namanya Olimpiade saudara. Saya nonton saudara, banyak orang hari-hari saudara lagi antusias dengan yang namanya pertandingan-pertandingan di Olimpiade itu saudara. Saya nonton di story-story teman-teman saya saudara, itu banyak yang posting tentang pertandingan-pertandingan Olimpiade. Karena memang saudara pertandingannya seru, kemudian banyak atlet-atlet Indonesia yang ikut serta di dalamnya. Kemudian saudara lagi work from home, lagi stay at home saudara, orang jadi punya banyak kesempatan untuk nonton saudara. Jadi banyak orang akhirnya saudara menyempatkan waktu untuk nonton Olimpiade ini saudara. Pertandingan-pertandingan yang seru di Olimpiade yang dilaksanakan di Jepang itu saudara. Nah, dan saya mau bilang saudara, bicara tentang pertandingan saudara, sebagai orang percaya, kehidupan saudara dan saya adalah sebuah pertandingan iman. Sama-sama bilang sama saya pertandingan iman. Amin. Dalam kehidupan setiap kita saudara, kehidupan yang kita jalani itu saudara adalah sebuah pertandingan saudara. Sebagai orang percaya, artinya bicara tentang apa? Pertandingan iman. Itu kenapa Rasul Paulus berkata bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan saudara. Dan saya mencatat di sini saudara, bahwa sama seperti para atlet dalam pertandingan yang sangat merindukan kemenangan saudara. Mereka sangat punya kerinduan untuk pulang bawa medali saudara, untuk menjadi seorang pemenang. Saya percaya saudara dan saya pun punya kerinduan yang besar untuk bisa menang dalam pertandingan kehidupan kita saudara. Sekali lagi, sama seperti para atlet di Olimpiade saudara, yang begitu punya kerinduan yang besar untuk bisa menang dalam pertandingan kehidupan, pertandingan Olimpiade yang mereka ikutin saudara. Saya percaya saudara dan saya juga, kita juga punya kerinduan yang besar untuk bisa menang dalam pertandingan kehidupan setiap kita. Kalaupun saudara bilang sama saya, oh Pak Pendeta, saya mah mengalah aja. Tapi saya percaya tujuan mengalahnya untuk menang saudara. Oh Pak Pendeta, saya nggak apa-apa kalah. Tapi kalau saudara evaluasi isi hati yang paling dalam, saya percaya kerinduan saudara dalam kehidupan saudara adalah untuk menjadi seorang pemenang. Dan saya mau bilang saudara, dari sisinya Tuhan pun, Tuhan rindu saudara dan saya akan menjadi pemenang dalam kehidupan saudara dan saya. Karena memang kita adalah generasi pemenang saudara. Bahkan Alkitab berkata kita bukan hanya menjadi seorang pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, dan ketika saya pelajari lebih dalam saudara, bicara tentang pertandingan kehidupan saudara, bicara tentang pertandingan kehidupan sebagai orang percaya, di Ibrani 12 ayat 1-3, ayat yang kita baca tadi saudara, ini memberikan kita nilai-nilai penting untuk supaya kita bisa menang dalam pertandingan kehidupan setiap kita. Jadi sekali lagi saudara, ayat pembuka yang kita baca sekaligus dasar pembahasan kita saudara, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-3, ini saudara
memiliki nilai-nilai penting, memberikan kita nilai-nilai penting untuk supaya kita bisa menang dalam pertandingan kehidupan setiap kita. Coba kita lihat sama-sama, saudara. Kata kuncinya adalah see atau melihat. Sama-sama bilang sama saya melihat. Sama-sama bilang sama saya melihat. Apa yang harus kita lihat untuk bisa menang dalam pertandingan kehidupan kita? Yang pertama, boleh munculkan poin yang pertama adalah bicara tentang apa? Boleh munculkan di layar, saudara. Poin yang pertama adalah see the predecessor, saudara, atau bicara tentang melihat para pendahulu kita. Coba kita lihat ayat yang pertama, ayat 1 bagian A. Ayat 1 bagian A, masih di Ibrani pasal yang ke-12 tadi, saudara. Ayat 1 bagiannya yang pertama, saudara, di A. Yuk sama-sama kita baca. 3, tunggu, seperti biasa. Kalau jemaat saya selalu bilang, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk, walaupun di rumah tetap suaranya ada, haleluya. Nah, mantap. Semoga minggu-minggu depan kita udah bisa ketemu. Pendeta sok kangen. Yuk, sama-sama. 3 ya. Karena kita mempunyai apa? Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tahan sampai di situ, saudara. Dikatakan apa di sana? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kata saksi di sini, saudara, ini bukan hanya bicara tentang penonton, saudara, tetapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata martus. Martus di sini, saudara, adalah bicara tentang para teladan iman. Itu kenapa kalau saudara perhatikan di pasal sebelumnya, pasal yang ke-11, itu di situ dijelaskan, saudara, tentang tokoh-tokoh iman, para teladan-teladan iman, saudara, yaitu Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Abraham, Daud, dan lain sebagainya, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, yang pertama adalah kita harus melihat mereka. Kenapa, saudara? Karena ketika kita melihat mereka, tujuan dari penulis Ibrani, saudara, adalah supaya kita menjadikan para teladan iman ini, saudara, sebagai bahan untuk pembelajaran, saudara. Tujuan kita, kenapa? Tujuan para penulis Ibrani untuk kita melihat para teladan iman ini, para saksi iman ini, supaya apa? Supaya kita jadikan pembelajaran untuk bisa menang di dalam pertandingan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena gini, saudara, ada satu perkataan bijak yang bilang begini, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekali lagi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan orang pintar akan belajar dari pengalaman yang dilewatinya. Orang pintar akan belajar dari pengalaman yang dilewatinya. Tapi saya mau bilang, saudara, orang bijaksana bukan hanya belajar dari pengalaman yang dilewatinya, tetapi juga belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa bisa begitu? Emang beda, Pak Pendeta? Beda. Ketika saudara dan saya hanya belajar dari pengalaman pribadi sendiri, saudara, saya mau bilang, saudara, referensi saudara dan saya akan sangat terbatas. Ketika kita hanya belajar dari pengalaman yang kita lewati dalam kehidupan kita, referensi kita untuk dalam belajar itu sangat terbatas. Tetapi ketika kita belajar dari pengalaman orang lain juga, saya mau bilang, saudara, maka referensi kita akan jauh lebih luas. Dan saya mau bilang, kalau kita hanya belajar dari pengalaman pribadi, artinya apa? Untuk bisa belajar kita harus ngalamin kejatuhan dulu. Baru ketika kita belajar dan kita akhirnya bisa bangkit dari kejatuhan itu. Tapi kalau kita juga belajar dari referensi pengalaman orang lain, kita tidak perlu jatuh lagi karena kita sudah belajar dari pengalaman orang lain, saudara. Itu kenapa? Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini untuk yang supaya saudara dan saya mencapai kemenangan dalam pertandingan kehidupan kita. Lihat para pendahulu kita. Lihat para teladan iman kita, saudara. Karena saya mencatat di sini, saudara, saya dalam dunia bisnis zaman dulu, saudara, ketika saya masih di dalam dunia pekerjaan zaman dulu, saudara, saya melihat, bahkan sampai hari ini saya juga bisa melihat, bahwa orang-orang yang sukses dalam dunia bisnis, rata-rata yang bisa cepat sukses dalam dunia bisnis, rata-rata mereka tuh punya mentor, saudara. Rata-rata orang yang sukses di dalam dunia bisnis misalnya, mereka tuh rata-rata punya mentor, sehingga apa? Mentor mereka membimbing mereka, supaya apa? Supaya mereka nggak perlu lagi jatuh di lubang yang mungkin pernah dilakukan oleh mentornya terdahulu, saudara. Supaya mereka nggak perlu melakukan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh mentornya dulu, saudara. Sehingga apa? Mereka bisa lebih cepat mencapai kesuksesan. Karena apa? Ada yang membimbing mereka, saudara. Ada sumber pembelajaran buat setiap mereka, saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini sekali lagi, saudara. Penting bagi setiap kita untuk belajar dari para pendahulu kita, saudara. Sedikit kesaksian buat saudara. Bahwa saya ada sampai hari ini, bisa sampai di titik ini, saudara. Yang pertama, semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, setelah bicara tentang karena kemurahan Tuhan, yang kedua, karena Tuhan izinkan saya bisa belajar dari banyak orang-orang hebat, saudara. Betul.
Saya bisa ada sampai hari karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan saya bisa bertemu, bisa dekat dengan orang-orang hebat. Sehingga saya bisa belajar dari pengalaman mereka. Bicara tentang dalam dunia pelayanan saudara. Saya kemurahan Tuhan banget. Saya bisa belajar dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Gembala dalam pelayanan mereka saudara. Saya belajar bagaimana cara melayani. Saya belajar bagaimana punya hati yang benar dalam pelayanan. Saya belajar bagaimana cara berpikir yang benar dalam pelayanan. Sehingga apa saudara? Saya bisa mencapai sampai hari ini saudara. Karena memang pelayanan Bapak Ibu Gembala sudah terbukti saudara. Dan akhirnya apa? Itu dapat menjadi pembelajaran buat saya saudara. Saya bisa belajar dari kakak-kakak rohani yang Tuhan izinkan untuk mengajar saya zaman dulu saudara. Saya diizinkan Tuhan untuk bisa belajar dari para hamba-hamba Tuhan senior-senior saya saudara. Dan sekarang saya lagi mau belajar dari pendeta Alex untuk joget TikTok. Karena saya nonton dia joget TikTok kemarin, banyak yang tag saya. Pak Pendeta Marcel kapan? Tunggu tanggal mainnya. Tapi saya lagi melenturkan tangan saya. Karena susah banget, ternyata Pendeta Alex mantap gorengannya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, semoga saudara ketawa di rumah ya. Haleluya, saya rindu suara ketawa jemaat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang, yang firman Tuhan mau, yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, kita untuk apa? Bisa menang, belajar dari apa? Para pendahulu kita saudara. Karena sekali lagi, ketika kita belajar dari mereka, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama nantinya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya kan dunia itu berubah, Pak Pendeta. Yes, mungkin dunia berubah, tapi percayalah, sifat-sifat manusia tidak berubah jauh, saudara. Dunia mungkin berubah, semakin hari semakin jahat, tapi sifat manusia tidak berubah banyak. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya hari ini Pak Pendeta, ada yang iri sama saya, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, sifat iri hati sudah ada dari zaman manusia pertama kali saudara. Saudara ingat Kain dan Habel? Kain iri sama Habel, adiknya. Itu manusia kapan? Manusia awal-awal, anak Adam dan Hawa saudara. Iri hati, udah ada. Jadi kalau hari ini saudara bilang, Pak Pendeta, ada yang teman-teman saya iri sama saya. Tanya sama mama-mama saudara, orang tua saudara, pernah gak ada orang iri? Pasti ada. Tanya sama nenek saudara, ada orang pernah iri? Ada pasti. Karena kenapa? Sifat manusia gak berubah jauh. Pak Pendeta, ada yang berusaha untuk menjatuhkan saya. Saya mau bilang saudara, dari zaman dulu saudara, udah ada orang yang ingin menjatuhkan. Bukan cuma baru sekarang. Dari zaman dulu udah ada orang yang berusaha untuk sikut sana sikut sini saudara. Zaman Tuhan Yesus aja, para ahli Taurat, Farisi berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus karena pelayanan Tuhan Yesus sangat luar biasa dampaknya saudara. Jadi saya mau bilang sifat manusia itu nggak berubah jauh. Dari zaman dulu sudah ada gitu saudara. Oh Pak Pendeta, ada orang yang suka gibahin saya, suka ngomongin saya di belakang. Dari zaman nenek moyang saudara udah ada yang begitu saudara. Makanya jangan heran. Nah, oleh sebab itu karena sifat manusia ini nggak berubah jauh. Nah, ketika kita sudah belajar dari pendahulu-pendahulu kita, saudara, dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, dari orang tua kita, saudara, dari mentor-mentor kita, saudara, disitulah akhirnya apa? Kita bisa belajar lebih banyak. Dan dalam konteks ini, saudara, kemenangan iman, belajar dari tokoh-tokoh iman, saudara. Belajar dari bagaimana cara mereka hidup ketika menghadapi pertandingan kehidupan. Belajar dari bagaimana cara mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam pertandingan kehidupan mereka sebagai orang percaya, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ketika kau lakukan itu, percayalah, kalau mereka boleh lihat kemenangan, saudara dan saya pasti juga lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, belajar dari pendahulu-pendahulu. Sama-sama bilang yang ngomong, belajar dari para teladan-teladan iman. Sama-sama bilang sama saya, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua, saudara, setelah bicara tentang belajar atau melihat dari para pendahulu-pendahulu, para tokoh-tokoh iman, saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, adalah see yourself atau melihat diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, melihat diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, melihat diri sendiri. Amin. Coba kita lihat bagian yang B, saudara. Bagian yang B. Masih di Ibrani pasal yang ke-12, kita lihat ayat 1 bagian B. Coba boleh munculkan di layar, saudara. Ayat 1 bagian B. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dikatakan apa di sana? Setelah bicara tentang karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dikatakan apa di bagian B? Dikatakan apa? 3, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi perhatikan, saudara. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setelah kita melihat para pendahulu kita, setelah kita melihat
para teladan-teladan iman yang kita jadikan bahan pembelajaran, saatnya kita melihat diri kita sendiri. See ourselves, lihat apa yang harus kita benahi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dalam hal ini dikatakan apa? Menanggalkan beban. Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama apa? Menanggalkan beban. Sama-sama bilang sama saya menanggalkan beban. Sama-sama bilang sama saya menanggalkan beban. Artinya apa? Beban yang tidak perlu, saudara. Kita tanggalkan beban yang tidak perlu. Karena gini, saudara. Pertandingan kehidupan kita, saudara, digambarkan oleh Paulus bagaikan sebuah lomba lari maraton, saudara. Bagaikan sebuah lomba lari maraton jangka panjang, saudara. Bahkan sebuah lari maraton jangka panjang. Nah, butuh yang namanya persiapan untuk menanggalkan beban. Karena gini, kalau kita dalam lomba lari maraton itu, saudara, kalau saudara suka perhatikan, mereka itu berusaha untuk menggunakan segalanya seminimal mungkin. Dalam arti begini, saudara, baju yang digunakan seminimal mungkin, saudara. Baju yang digunakan bahannya juga sangat ringan sekali, saudara. Sepatu yang digunakan benar-benar usahakan untuk yang paling ringan, saudara. Supaya apa? Mengurangi beban. Ketika beban dikurangi, maka kecepatan mereka akan lebih maksimal, saudara. Nah, begitupun dalam kehidupan setiap kita. Untuk bisa menang di dalam pertandingan kehidupan iman kita sebagai orang percaya, saudara, kita harus menanggalkan beban-beban yang gak perlu, yang bisa membebani kita, sehingga kita jadi gak maksimal, dan akhirnya bisa kalah dalam pertandingan, saudara. Itu kenapa? Contohnya apa, Pak Pendeta? Contohnya kebencian. Contohnya apa, Pak Pendeta? Iri hati, dengki. Contohnya apa, Pak Pendeta? Misalnya kepahitan dan lain sebagainya, saudara. Orang dunia aja di TikTok saya nonton, dia bilang begini, Jangan iri, jangan iri dengki. Tolong pakai efek ketawa. Sepi banget kayak kuburan. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, semuanya itu akan membebani saudara dalam perjalanan kehidupan saudara misalnya. Dalam pertandingan kehidupan saudara. Akhirnya apa? Jadi lama. Karena apa? Simpan kebencian terus. Simpan kepahitan terus. Akhirnya apa? Stuck di sana, saudara. Kenapa? Terbebani oleh karena apa? Kepahitan, kebencian. Akhirnya nggak mencapai apa-apa dalam kehidupan saudara. Jangankan menang, mencapai garis akhir aja enggak, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Tanggalkan semuanya itu. Lagian saya mau bilang, saudara, mohon maaf ya. Orang hari-hari ini terus masih dikit-dikit benci, dikit-dikit sakit hati. Aduh, rugi, saudara. Saudara sakit hati, saudara membenci orang lain. Orang yang saudara benci, orang yang saudara sakit hatiin. Lagi senang-senang di pantai di Kute mungkin, kalau dia lagi di sana, sambil main selancar, saudara menderita di rumah, awas dia itu, awas dia, akhirnya apa? Makin kurus kering, saudara. Saya mau bilang, saudara, buang semua yang tidak perlu, beban-beban yang gak perlu, saudara. Jangan sampai akhirnya semua itu membebani saudara untuk bisa mencapai kemenangan di dalam pertandingan kehidupanmu, saudara. Itu kenapa sekali lagi, saudara, ayo. Hari-hari saudara, ayo buang. Oh, Pak Pendeta, iri hati. Aduh, pertandingan. Orang lain udah mencapai lebih. Akhirnya apa? Iri hati. Saya mau bilang, saudara, pertandingan kita adalah yang penting adalah mencapai garis akhir. Bukan siapa dulu-duluan, saudara. Karena kita bukan bertanding dengan orang lain, tapi bertanding dengan diri kita sendiri, saudara. Itu kenapa? Jangan-jangan irilah. Ngapain sih mau iri-iri? Udah buanglah segala iri hati. Karena kalau kau iri hati, saudara, akhirnya apa? Fokusmu bukan mencapai kemenangan, tapi malah fokus sama orang lain. Satu quotes yang saya suka di dalam Olimpiade bilang begini, saudara. Boleh munculkan. Bicara tentang winners, focus on winning. Tetapi losers, focus on winners, saudara. Lihat. Pemenang, dia fokus sama kemenangan, saudara. Tetapi orang-orang, mohon maaf, yang kalah, fokus untuk liatin pemenang terus, saudara. Oleh sebab itu, ayo, hari-hari ini, saudara, jangan akhirnya muncul iri hati, saudara. Fokus aja sama pertandingan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Buang segala beban. Amin. Bicara tentang apa? Yang berikutnya, saudara. Menanggalkan apa? Dosa. Hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Roma 6 ayat 12. Boleh munculkan. Roma pasal yang ke-6. Kita cepat. Roma pasal yang ke-6 ayat 12. Dikatakan apa di sana? Roma pasal yang ke-6 boleh munculkan di layar saudara. Ayatnya yang ke-12. 3 ya. Sebab itu hendaklah apa? Jangan berkuasa. Jangan dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi apa? Menuruti keinginannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Saya mau bilang, saudara, kalau ada dosa hari ini, ayo cepat tanggalkan itu, saudara. Karena itu akan menghalangimu untuk mencapai tujuan, bahkan mencapai kemenangan.
Iblis tahu itu, iblis nggak mau saudara mencapai tujuan, iblis nggak mau saudara menjadi seorang pemenang. Itu kenapa iblis berusaha memasukkan dosa dalam kehidupanmu. Tapi saya mau bilang, kalau kita jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita menjaga hidup kita jauh dari dosa, maka kita akan berlari dengan maksimal dan mencapai kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, masih di poin yang kedua, adalah bicara tentang apa? Ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, ketekunan. Ayatnya yang ke-11, masih di Ibrani 6 tadi saudara. Kita lihat ayat yang ke-11 dikatakan apa di sana. Ayatnya yang ke-11 dikatakan apa? Demikianlah hendaknya kamu apa? Memandangnya bahwa kamu telah apa? Mati bagi dosa. Kemudian hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Ibrani bukan Roma, Ibrani. Makanya saya lihat kok berbeda. Ada kuah? Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Nah, ini dia. Makanya saya lihat kok berbeda. Apakah sudah ada terjemahan yang baru? Ternyata salah. Yuk, Ibrani 6 ayat 12. 3 ya, tetapi kami ingin apa? Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai. Sekali lagi saudara, ayat 11 ini saudara. Tetapi kami ingin supaya kamu apa masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara, kata kesungguhan di sini dalam ayat Alkitab yang terbuka, versi Alkitab yang terbuka, boleh munculkan saudara, versi Alkitab yang terbuka. Dikatakan apa? Kami rindu masing-masing kamu untuk menunjukkan apa? Ketekunan yang sama untuk memiliki jaminan pengharapan yang sempurna sampai akhir. Karena seperti yang digambarkan tadi saudara, bahwa pertandingan kehidupan kita gambaran adalah sebuah pertandingan maraton jangka panjang saudara. Dan untuk mencapai garis akhirnya dengan kemenangan, saudara dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Dikatakan apa saudara? Ketika bicara tentang ketekunan, ketekunan itu sangat dibutuhkan di dalam sesuatu perlombaan jangka panjang saudara. Dan tidak ada kemenangan sejati tanpa ketekunan. Saya melihat gereja ini saudara, saya mau bilang gereja ini bisa mencapai hari ini saudara, titik hari ini, keberhasilan hari ini, bisa menjadi gereja yang besar, gereja yang luar biasa. Yang pertama karena Tuhan, dan yang kedua adalah apa? Karena ketekunan saudara. Kalau saudara perhatikan Bapak Ibu Gembala kesaksian mereka itu adalah pribadi-pribadi yang tekun saudara. Kalau saudara perhatikan kesaksian orang-orang yang ada di sekitar beliau, kesaksian saya ketika saya ada bersama-sama dengan Bapak Gembala sidang bersama Ibu Gembala saudara. Mereka itu orang-orang yang tekun dalam pelayanan saudara. Setiap hari yang ada di pikiran mereka adalah bicara tentang pelayanan jemaat gereja. Setiap hari yang diomongkan mereka nggak jauh-jauh dari apa? Pelayanan, nggak jauh-jauh dari apa? Tuhan, gereja, jemaat, itu terus saudara. Saya mau bilang itu kenapa? Ketekunan yang luar biasa itu menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Itu kenapa saudara? Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai 7 boleh muncul. Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai 7 dikatakan apa di sana? Ini sudah mau bagian terakhir dari poin yang kedua, kita akan masuk pada poin yang ketiga saudara. Dikatakan apa? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ketujuh dikatakan apa di sana? Yaitu hidup kekal kepada siapa? Mereka yang sama-sama bilang sama saya, yang dengan tekun. Sama-sama bilang sama saya, yang tekun. Berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan dengan tekun. Sama-sama bilang sama saya dengan tekun. Sama-sama bilang sama saya, aku butuh ketekunan. Ayat yang terakhir di poin yang kedua saudara, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan apa? Ibrani 10 ayat 36 dikatakan apa di sana? Boleh munculkan di layar. 3 ya, tetapi justru oleh korban 36, 10 ayat 36. Ya. Sebab itu kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu sekali lagi untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Di sini dikatakan apa? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, ketekunan. Oleh sebab itu saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, dalam pertandingan kehidupanmu, jadilah orang-orang yang tekun. Saya percaya saudara dan saya bisa mencapai kemenangan dalam pertandingan kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu,
Ayo, lihat dirimu sendiri. Bilang sama yang ngomong, ayo tanggalkan bebanmu dan jadilah tekun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Yuk, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Masih di Ibrani pasal yang ke-12 tadi, saudara. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Pemain musik boleh maju ke depan. Yuk, boleh munculkan di layar, saudara. Ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan apa di sana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bentahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi ayat 2. Perhatikan bagian awalnya. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Ayat 3 bagian awal. Ingatlah selalu akan Dia. Itu kenapa poin yang ketiga, belajar dari firman Tuhan ini saudara. Saya mencatat, boleh munculkan poin yang ketiga. Bicara tentang apa? See God, atau bicara tentang melihat Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita dan juga penyempurna kita, di ayat yang kedua dikatakan tadi, saudara. Itu kenapa? Untuk bisa menang dalam pertandingan kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam pertandingan iman kita, pandang Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita pandang Tuhan, kita tahu tujuan yang benar. Ketika kita tahu pandang Tuhan dalam pertandingan kehidupan kita, kita punya kekuatan. Ketika kita pandang Tuhan, ketika dalam pertandingan kehidupan kita, kita mulai lemah, kita punya pengharapan lagi, saudara. Karena kenapa? Yang kita pandang adalah Tuhan. Saya tahu, hari-hari ini mungkin adalah masa-masa terberat dari pertandingan kehidupan saudara. Banyak yang imannya mulai lemah, banyak iman yang mulai goyah, banyak orang yang sudah mulai hilang pengharapan, banyak orang yang sudah mulai ingin pasrah dengan keadaan. Tapi saya mau bilang pesan firman Tuhan hari ini, ayo. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Dan untuk bisa mencapai kemenangan itu, yang terakhir, pandang Tuhan. Karena kenapa? Di dalam Tuhan ada solusi untuk masalah kehidupan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar untuk tantangan kehidupanmu. Di dalam Tuhan ada pengharapan untuk perjalanan kehidupanmu. Dan di dalam Tuhan ada pemulihan yang pasti Tuhan sediakan. Yuk hari ini jangan lihat saya, lihat Tuhan dengan hatimu. Karena disitulah kau akan lihat segala yang kau butuhkan untuk mencapai kemenangan. Karena memang itu yang Tuhan siapkan, itu yang Tuhan rancangkan. Mencapai mahkota kehidupan, gambaran kemenangan. Saya doa, seperti apapun pertandingan kehidupan yang sedang kau hadapi hari ini, di fase manapun pertandingan kehidupan yang sedang kau jalani hari ini, bersama Tuhan, dengan mata yang terus tertuju pada Tuhan, kau bisa mencapai kemenangan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada semua yang kita butuhkan untuk mencapai kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.